الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من نكح لله كفى ووقى. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wallahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Yang saya muliakan dan saya hormati hadratil mukarramin segenap alim wal ulama, para asatidat, berkhusus hadratil mukarram guru kita yang mulia, sahibil fadilah, Bapak Kiai Haji Dr. Andes Muhammad Izzi, mata'anallahu fi tuli hayatih, amin. Al-Mukarram Bapak Ustaz Dr. Andes Haji Muhammad Syafi'i, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala sehatkan dan panjangkan umur beliau. Amin. Al-Mukarram Bapak Ustaz Dr. Andes Haji Muhammad Yasin Habibillah, semoga pula Allah subhanahu wa ta'ala sehatkan badan beliau lahir dan batin, amin. Allah ta'ala panjangkan umur beliau, amin. Dan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa berikan perlindungan kepada beliau. Yang sama kita muliakan dan kita hormati pula Al-Mukarram Bapak Ustaz Dr. Andes Haji Abdul Rahim, merangkap pula selaku Ketua Masjid Jami' Miftahul Iman. Semoga beliau pun selalu disehatkan badannya oleh Allah, dipanjangkan umurnya, serta diberikan kekuatan untuk melaksanakan amanah dalam rangka membangun dan mentakmirkan Masjid Jami' Miftahul Iman. Para alimil ulama, para asatid lain yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, namun saya sangat percaya bahwa beliau sekalian selalu mulia di sisi Allah Ta'ala. Aparatur pemerintahan baik sipil maupun militer, berkhusus Bapak Ketua RW dan juga Bapak Ketua RT yang hadir di malam hari ini, tak ketinggalan pembawa acara Al-Mukarram Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Royani, dan juga yang tak kalah pentingnya kita muliakan serta kita hormati Al-Mukarram Bapak Yakib beserta keluarga besarnya, terkhusus putra dan putri beliau yang insya Allah esok akan menikah. Udah nikah belum? Yang mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan keselamatan dalam proses pernikahannya. Allah lancarkan proses pernikahannya menuju bahtera rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, amin ya rabbal. Bapak-bapak dan saudara hadirin kaum muslimin, para orang tua yang saya muliakan dan saya hormati, dari pojok sebelah kiri sampai pojok sebelah kanan, bila mata saya tidak salah lihat, sudah mulai Pak Kiai Muhammad Izzi kaki yang dirubah-rubah. Tuh kaki dari kanan pindahin ke kiri, dari kiri pindahin ke kanan. Ada lagi sesekali yang dilonjorin ke depan. Ini isyarat dan tanda bahwa ceramah jangan lama-lama Kiai Haji Muhammad Izzi. Ya Pak ya. Bapak dan saudara hadirin kaum muslimin, malam hari ini kita berkumpul di kediaman Al-Mukarram Bapak Yakib serta keluarga dalam rangka bermunajat ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala
terkait prosesi rencana pernikahan putra dan putri beliau. Oleh karena kita berdoa di kesempatan malam yang mulia ini, sudah barang tentu harapan dan dambaan sahibul bait sekeluarga adalah agar rumah tangga putra putri beliau Bapak Yakib menjadi rumah tangga yang baik, rumah tangga yang sejahtera, rumah tangga yang Rasul kita pernah nyatakan, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Bapak dan saudara, siapapun bila malam hari ini saya tanya mengenai masalah keberadaan rumah tangganya, sudah barang tentu semua sangat ingin dan kepengen punya rumah tangga yang tentram dan sejahtera. Apalagi ekonomi sekarang lagi kondisi empot-empotan, belum lagi jumlah pengangguran yang masya Allah banyaknya. DKI Jakarta penganggurannya itu mencapai 70.000 orang. Penduduk ibu kota Jakarta 2 jutaan, penganggurannya 70.000. Yang kagak nganggur berapa orang, Pak? Ya segitu banyaknya, ya Pak. Kita enggak pikirkan orang yang punya kerjaan dan punya mata pencarian. Yang kita bahas dalam hal ini adalah persoalan orang yang tidak punya kerjaan dan tidak punya pencarian. Betapa masya Allah luar biasa tentunya sangat menjerit mereka dengan kondisi ekonomi yang serba pas-pasan. Kalau umpama jangankan yang nganggur, yang kerja dah penghasilannya sebulan 3 juta rupiah. Kayak model saya nih Pak, sebulan 3 juta. Itu juga banyakkan kurangnya Pak. Kalau duit 3 juta, kita rumah ngontrak, kontrakan sebulan sekarang berapa duit Kiai Haji Muhammad Izzi? Paling murah 700. Kalau kita punya penghasilan 3 juta, sisanya berapa duit? 2.300.000. Zaman sekarang kan zaman hidup serba gaya, betul? Alhasil tetangga punya motor, ilokan kita kagak punya. Jalan solusi keluarnya kredit. Kredit motor yang rada muda, model Honda Beat. Jam tulisannya begitu, ribet amat sih diwacanya. Ambil 2 tahun Bang Royani, sebulan 740.000 rupiah. Ya Iqbal ya. Lah kalau tadi duit 3 juta udah diambil, kontrakan 700, sisa 2.300.000 diambil lagi 740.000. Sisanya berapa duit Pak? Tinggalan 500-an Pak. Ya 500.000 anak 3. Lah anak 3 pun ada yang gede, ada yang sedang, ada yang kecil. Kalau bicara anak, jumlahnya apalagi lebih dari 1, tentu gaya jajan dan kebutuhan mereka bervariasi. Ada yang gedean dikit jajannya mie ayam sama bakso, sesekali dia beli batagor sama somai, sesekali juga diajak sama temennya ke mall makan di dekos, KFC, dan lagi di DM bebek kaleo, ya Pak. Jajannya dia taruh dah 50.000, sisanya 450.000. Belum anak nomor 2, belum anak nomor 3 yang model kayak daerah begini pun tukang jajanan selawar seliwer aja Pak.
betul. Ntar lagi tukang es, habis tukang es ntar jalan lagi tukang somai, habis tukang somai ntar lagi tukang, udah macem-macem udah ya. Taruh deh 100.000 tinggal 350.000. Lah zaman sekarang wayanya orang banyak pesta, orang ngawin ini namanya nyunatin. Lah habis 3 juta kita punya penghasilan masih boros, bahasa orang Kembangan sini tekor bandar ya Pak. Itu orang yang punya mata pencarian, punya kerjaan ya. Nah oleh karena itu wajar dan sangat-sangat hal yang kita anggap lumrah ketika manusia dalam hidup ini selalu dong kepengen dia punya kehidupan sejahtera bahagia. Bahkan keinginan itu sering kita munajatkan, kita minta kehadirat Allah. Mulai dari yang namanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina, lantas kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina Rabbana bisalam, sampai termasuk Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Harapan-harapan dan dambaan seperti ini Bapak dan saudara sebenarnya muara dan titik terangnya ada pada ungkapan kalimat nikah. Huruf nikah itu Ustadz Yasin Habibillah kalau kita mau hitung jumlahnya ada 4. Betul. Pertama huruf nun, kedua huruf kaf, ketiga huruf alif, yang terakhir huruf ha kecil. Kalau ngucap ha doang masih ada pertanyaannya Pak, ha kecil apa ha gede? Betul. Kita kan dulu lagi ngaji sama guru alif fathah a diajarin begitu dulu tuh. Itu waktu pertama kita kenal ini alif ba, terus ada ha kecil, ntar ketemu nanti ada ha gede. Ini haknya hak kecil. Bapak saudara sekalian, tadi saya katakan kalau kita Bapak dan saudara kepengen sakinah mawaddah warahmah, garis miringnya mah sejahtera, hayyina Rabbana bisalam, selalu dapatkan salam kesejahteraan. Yuk mari perhatiin nih huruf-huruf nikah. Dan ini hal yang paling esensial, hal yang paling mendasar. Karena memang persoalan rumah tangga ini, jangankan saya kayak model beliau Bapak Kiai Haji Muhammad Izzi, Ustadz Haji Abdul Rahim, Ustadz Haji Syafi'i, Ustadz Haji Yasin Habibillah, semua orang-orang tua yang hadir malam hari ini berangkat dasarnya dari sebuah pernikahan. Nggak langsung untuk gede kayak begini. Dia langsung kita lihat enak amat ya Kiai Haji Muhammad Izzi, rumah gedong pagarnya juga teralis, belum lagi mobil si Irfi punya, Innova ada, BMW juga belum lama masuk ya Kiai ya. Amin ya Rabbal Alamin. Siapa juga kepengen begitu hidup Bapak dan saudara sekalian. Nah maka yuk kita cermati nih dari yang sangat mendasar dari kalimat nikah. Huruf yang pertama adalah huruf nun ya. Nun itu kata beliau Asy-Syaikh Muhammad Tajuddin Abdullah bin Muhammad Asy-Syakiri, nun ini isyarat dari nailul walad. Nail meraih, memperoleh, menggapai, al-walad anak keturunan. Orang berumah tangga Bang Yakin, orang nikah, kita dulu nikah itu hal yang paling mendasar adalah anak. Diakui atau tidak, disadari atau tidak, orang nikah kebanyakan pasti punya anak. Emang apa anak? Kenapa harus anak? Sebab memang Allah Subhanahu wa ta'ala sudah perintahkan, bahkan mulai dari Nabi Allah Adam
bahwa Nabi Allah Adam ditempatkan di muka bumi ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta istrinya untuk menjaga bumi. Walakum fil ardi mustaqarrun, bumi ini kata Allah untuk engkau wahai Adam adalah mustaqar, tempat tinggal, wa mata'un, dan tempat bersenang-senang, ilahi, sampai waktu yang telah ditentukan oleh Allah. Kalimat mata'un, bersenang-senang di situ, nah ditafsirkan oleh beliau Al-Imamul Jalalain, di situ tergolong at-tazwij wan nikah, nikah dan kawin. Ngapa nikah dan kawin? Ya atau beda? Makanya kalau orang jawab pernikahan, jawabnya saya terima nikahnya tanpa ada kawinnya, nikah doang. Karena pengertian nikah menurut As-Sayyid Muhammad Abdullah Asy-Sya'rani dalam kitab Fathul Wahhab itu akdun yatadammanu, satu akad yang memiliki tadamman kandungan. Akad itu ikatan kepada siapa? Suami kepada istri melalui wali dari sang istri. Ya, itu nikah doang, udah selesai. Makanya jawaban orang nikah biasanya nikah dan kawinnya. Dalam bahasa Arab sendiri, tatkala seorang wali mau menikahkan putrinya sebagai perwakilan untuk putrinya, ketika itu kan itu seorang wali berkata, ankahtuka wa zawwajtuka. Ada kata-kata nikah dan zawaj. Kalau zawaj tajwid itu udah urusannya berkaitan dengan anak keturunan. Maka orang nikah habis dia mengatakan saya terima nikah dan kawinnya Ayu Ting Ting binti Haji Abdul Razak dengan mas kawin yang tersebut tunai, sah, udah nikah. Ya, tapi belum sampai tajwid. Tajwidnya terserah pengantin. Ketika sudah tajwid, sudah hubungan badan, nanti akan muncul keturunan. Maka persoalan nikah dengan keturunan sangat terikat, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tanamkan unsur kesukaan kepada kita bapak orang laki pertama kalinya adalah kepada perempuan. Dalam surah Ali Imran ayat 14 Allah terangkan, zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa, manusia dianugerahi oleh Allah berupa kecenderungan unsur suka. Pertama, minan nisa, kepada perempuan. Ini yang dinamakan nikah. Bapak dulu masih bujangan, umur 20-an 30-an, kan ada perasaan suka sama perempuan. Udah begitu suka, ketemu akhirnya orang yang disukai. Begitu sudah ketemu akhirnya jadi istri. Kita orang laki itu sesuai dengan kodratnya Allah punya unsur demen, suka kepada Anisa sudah kodratnya Allah. Maka kalau laki udah demen sama perempuan, dia udah dapat, masih demen juga sama perempuan lain, siapa itu mata wajib roman udah tau buang nikah lagi ya. Wajar, karena memang Allah sudah terangkan demikian dalam surah Ali Imran ayat 14, zuyyina linnasi hubbus syahawat, dibayangkan oleh Allah dengan huruf min, kalimah min, minan nisa, perempuan. Begitu sudah dapat perempuan yang berumah tangga. Begitu berumah tangga, tadi saya bilang apa sih yang diharapkan oleh sepasang suami istri, baik suami dan istrinya? Rumah mewah, mobil punya, fasilitas rumah juga lengkap, anak belum ada. Bagaimana, Bang?
kawin lagi kalau dia laku. Kalau kagak laku ya paling juga bentaran. Si botak walaupun duitnya banyak ya bentaran doang. Saiful Jamil wajah cakep, duit banyak, tampan Saiful Jamil, tapi mana perempuan yang mau ngejiah? Lah itu mana lagi kong pakai pelet itu malah. Ketika itu banyak harapan-harapan dan dambaan dari siapapun yang telah berumah tangga. Ketika anak belum ada, selalu anak dan anak. Alhasil tidak sedikit dan tidak jarang sepasang suami istri ketika berumah tangga, anak belum ada, melakukan adopsi. Puasa sekarangnya ngambil anak. Meskipun kata orang tua kita dulu, Pak, kali aja ngambil anak begini, ntar kemudian bininya hamil, bahasanya ketularan, ya. Padahal dulu sebelum kita ada, udah ratusan tahun, baginda Nabiullah Zakaria alaihi salatu wassalam umurnya udah 120 tahun. Ada nggak di sini bapaknya umurnya udah 120, Pak? Kiai Haji Muhammad Izi ada umur sekarang 80 tahun, hampir 80. Yang lebih tua dari beliau Kiai ada yang sampai 90. Ya belum ada kayaknya, ada juga kayaknya udah liwat kali udah. Nabiullah Zakaria umurnya 120 tahun, istrinya 90 tahun. Tuh dari nikah sampai umur 120 tahun Nabi Zakaria belum punya anak, belum punya momongan. Cuman karena tawakalnya tinggi kepada Allah, apapun yang terjadi Nabiullah Zakaria pasrah terima. Alhasil di usia 90 tahun istrinya Nabi Zakarianya 120 tahun, istrinya Nabi Zakaria tiba-tiba muntah-muntah alias ngidam. Ibu-ibu udah umur 90 tahun punya anak lagi, Pak. Bagaimana kita bayangin, Pak? Jangankan umur 90 tahun di Kembangan Utara nih, ada ibu-ibu umurnya 55 tahun ngidam lagi. Bagaimana menurut penilaian Bapak? Rasa-rasanya jadi bahan tertawaan. Bahan tertawaan iya kalau dia punya anak, dia punya mantu, udah anaknya baru beranak, emaknya juga beranak lagi. Ini kan kembali kepada takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa bagaimanapun adanya Nabi Zakaria 120 tahun tetap beliau tunggu dan beliau tunggu anak keturunan. Kok kenapa nikah ini harus punya anak keturunan? Bapak dan saudara, baginda Rasul pernah nyatakan bahwa rihul waladi min rihil jannah, wanginya anak itu adalah wanginya bagian kecil dari wanginya surga. Kita punya anak, Pak, baru sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan dah ditimang-timang. Ketika ditimang-timang kan kita sering banget ciumin tuh anak, Pak. Sampai dia umur setengah tahun, 7 bulan, setahun masih sering kita ciumin. Anak kita 2 tahun, 3 tahun masih sama kita ciumin. Bahkan sampai kalau model kayak acara begini nih, insya Allah nintarkan kita pulang bawa berkat, Pak. Insya iya, kalau kagak dapat berkat ya nenteng apaan, kita ntar ada nenteng sendal, ada nenteng sorban, ada nenteng sejadah ya, Pak ya. Pokoknya nenteng yang ntar pulang. Kalau umpama kita dalam acara kayak begini pulang bawa berkat, anak kita yang kecil belum tidur, saya mau tanya, siapa yang paling dibela untuk dikasih berkat antara anak kita yang kecil sama emaknya? Hah? Anak kita. Betul. Iya. Karena anak itu kata baginda Rasul dia punya wangi sebagian dari wanginya surga. Lalu kalau anak kecil menggemaskan, badannya gede, subur, cakep, ganteng, tampan, cantik, jangankan kita, jangankan bini kita, keluarga kita, tetangga kita itu pada demen nyium-nyiumin.
Karena memang anak kecil itu punya aroma khas yang oleh Rasul dinyatakan anak itu punya aroma wangi, yakni bagian kecil aromanya surga. Makanya anak kecil itu kan mauludun yuladu alal fitrah. Mainnya di sini semua di dalam masjid. Anak kecil itu terlahir dalam fitrah suci bersih. Ini pelajaran Pak. Pelajaran apa? Bahwa orang berumah tangga yuk dianjurkan untuk saling menghormati. Ya kita hormati keturunan kita, itu yang namanya anak karena dia wanginya surga. Sebab itu kita jaga anak. Kenapa mesti kita jaga? Sebab kata Rasul, al-waladu fid dunya nurun. Anak keturunan di dunia itu menjadi nur, cahaya. Kalau anak dari kecil terus kita didik ke arah yang baik, kita kasih masukan nilai-nilai agama yang esensial, sampai dia berangkat remaja dia punya akhlak baik, masuk rumah assalamualaikum, lewat di depan kita pun gak berani tanpa permisi. Beda kayak anak-anak sekarang, lewat depan orang tua selonong boy, persis kayak bahasanya kedebongan nganyut. Kedebongan nganyut kan kalau hujan ke bawah air liwat aja kagak permisi. Anak sekarang begitu apa begitu Pak? Iya, nggak permisi. Sudahan masuk ke rumah boro-boro beri salamnya ada ngedor-gedor pintu, kalau pintu dikunci sambil teriak, "Ma!" Mahnya belum ada, bawahnya dipanggil, "Ma!" Masih kagak juga karena dia ingat nonton GGS, dia teriak pakai serigala. Anak-anak sekarang baru pada teriak begitu mulu tuh. Dari kecil terus begitu sampai dewasa dia jadi anak yang baik, berhasil dia jadi anak yang cerdas. Ketika pun kita meninggal dunia, dia tampil menjadi anak yang baik, mendoakan orang tuanya. Ini jadi cerita. Anak di dunia ini menjadi cahaya kalau anak kita bagus, akhlaknya cerdas, otaknya, perilakunya juga baik, baca Al-Qur'annya bagus, orang pasti akan berkata dan bertanya, anak siapa itu? Yang ditanya bapaknya dan ibunya, anak siapa itu? Ya, nggak ditanya emang dia sekolahnya di mana, umurnya berapa, namanya siapa. Jarang. Yang selalu ditanya justru anak siapa dia. Oh, itu anak Ustaz Abdurrahim. Namanya siapa? Iqbal. Yang pertama diangkat orang tuanya, maka anak itu kata baginda Rasul, nur, dia cahaya. Kalau anak amburadul dididik nggak benar, pendidikan agama minim, kerjaannya nongkrong main gitar, ganggu orang jalan, habis itu iseng-iseng ngerokok, habis ngerokok kemudian cari timpalan lainnya. Ada yang namanya narkoba atau minuman keras, mula-mula dari bir bintang yang enteng yang bentuknya kaleng, habis bir bintang angker bir yang rada angker dikit, habis angker bir pilsiner angker stout alias bir hitam. Bir hitam, wah udah begitu rasanya ganti lagi sama yang namanya Manson. Payah kurang gigit ganti sama brandy. Brandy juga udah nggak ngenakin ganti sama whisky. Whisky udah wah rasanya begitu aja ganti sama alkohol. Habis itu lanjutin sama yang namanya martini. Martini udah bosan ganti sama Jack Daniel bosan lagi ganti sama Scorpion. Terakhir akhirnya dia pakai LA alias lem aibon. Ntar itu anak buat kerusuhan di kampung, buat masalah, jalan kayak layangan singgit, mendeng aja ke kiri,
Udah kagak mau di pinggiran jalan juga di tengah aja, tangan ngembak-ngembak aja begini. Dikata stres bukan, gila kagak. Ya, orang ngelawan aja siapa itu, anak siapa itu, anak siapa lagi. Ya Allah Pak, kalau bapaknya Tuan Haji ngenes kita ngedengarnya. Itu Haji Anu yang mana? Itu yang rumahnya madap sono. Yang sebelah mana? Itu yang engkongnya. Engkongnya kesebut. Engkongnya udah puluhan tahun meninggal, kesebut juga kebagian jeleknya. Tawan engkong-engkongnya pun udah jelek. Kebagian jelek dari cucunya. Ya, maka anak itu cahaya. Artinya kalau kita bisa sambut anak, kita betul-betul bisa olah anak sedemikian rupa, dia bisa menjadi nur cahaya di dunia ini dalam hidup kita. Ya kan? Nanti kalau kita meninggal dunia, masuk alamul akhirah. Ini kata Rasul, wa fil akhirati sururun. Anak di akhirat itu nanti menjadi surur, penggembira buat kita. Ada kisah cerita dalam sebuah kitab namanya Nuzhatul Muta'ammil wa Mursyidul Muta'ahwil, buah karya Al-Imam Asy-Syaikh Jalaluddin bin Abdurrahman Abi Bakar As-Suyuti, bahwa di situ ada hadits Nabi yang mengkisahkan ada seorang bapak udah masuk di dalam surganya Allah. Inna ashabal jannatil yawma fi syugulin fakihun. Penghuni surga lagi pada syukur, sibuk, termasuk si bapaknya lagi sibuk di dalam surga, lagi enak main HP, lagi enak senderan dipijitin nama bidadari. Datang malaikat, kamu stop wahai bidadari melayani dia. Kenapa? Ini bapak ini saya mau angkat keluarin dari surga. Kenapa memang? Persoalannya di neraka ada seorang perempuan dan seorang anak yang teriak-teriak panggil nama dia. Kenapa? Ini suami ya, dulunya di dunia nggak peduli sama anak dan istrinya. Ini suami ke masjid sholat aja, anaknya ada di pinggir jalan, dia kagak omelin, dia gak suruh-suruh sholat. Bininya ngerumpi, kagak diomelin, gak dilarang-larang. Gak ke majelis taklim, gak ngaji, dicuekin aja. Dia doang nih suaminya ibadah, rajin sholat tahajud, dewek-dewek aja. Kita begitu nggak Ki Haji Muhammad Izi, kalau sholat tahajud dewek-dewek aja nggak? Apa? Hah? Bangunin bini Pak, jangan jadi suami egois. Ya, bangunin sekali, manggilnya mama apa yang bapak? Mama, ya ma bangun apa ma? Ya sekali kagak bangunin lagi ma, bangun ma. Udah 2 kali masih kagak bangun juga. Nih yang ketiga kali cara ngebangunin bini kagak mau bangun, dia aja sholat tahajud. Bisikin di kuping, deketin, ma bangun apa ma, ingat ma, ayo ma ngucap la ilaha illallah. Terus bangun tuh bini kita pasti wah. Talkinin bini kita pasti bangun Pak, bener. Saya juga diajarin sama Ki Haji Muhammad Isu begitu katanya. Ya, kata malaikat, ini suami egois, dia ibadah sendiri doang, no bininya kagak diurusin, anaknya juga begitu. Akhirnya nih anak nih bini, kata Rasulullah, nuntut kepada Allah, ya Rabbana hudlana haqqana. Ya Allah, kata bininya, ya Allah, kata anaknya, berikan hak kami. Mana hak kami? Hak yang mana? Kami masuk neraka nih gara-gara bapak kami, kata si anak. Dulu di dunia kami nggak bisa sholat, kami nggak tahu ngaji, nggak pernah diperintah sama bapak kami untuk diajar ke majelis-majelis taklim, nggak pernah kami disuruh ngaji oleh bapak kami, nggak dikenalin tentang agama oleh bapak kami. Begitu juga sang istri,
Ya Rabbana khudh lana haqqana, hak kami ya Allah. Kami ini istri masuk neraka gara-gara suami kami. Suami kami mah enak, dia sholat berjamaah, dia tahajud malam hari, hadir ke majelis taklim, belum sholat duhanya, oh jangan ditanya. Kami nuntut ya Allah, kata istri dan anaknya, karena kami dibiarkan dilalaikan, maka kami nuntut ya Allah, tolong itu pulang suami aku, tolong itu bapak aku, kata si anak, kembalikan dia bersama kami di dalam neraka ini. Dijemput sama malaikat Ridwan, dikeluarin dari surga, diterima sama malaikat Malik, masuk tuh suami ke dalam neraka gara-gara lalai kepada anak. Ya Pak, tuh anak bisa penggembira di dalam akhirat bagaimana? Begini Pak, kalau anak kita soleh, jangankan sampai akhirat, anak kita baik, bisa ngaji, dia tahu tatanan bakti sama orang tua yang sudah meninggal dunia atau masih hidup. Ketika kita Pak udah meninggal dunia, kalau anak yang ngerti tentang tata cara bakti sama orang tua, itu paling kagak setahun sekali dia bikinin haul mengenang wafatnya almarhum bapaknya atau ibunya. Dia sadar dia punya rumah, dia sehat badannya, dia punya kerjaan. Jasa siapa? Orang tua. Kita Pak punya banda, punya mobil, punya rumah. Kalau bapak ibu kita enggak kasih dan sayang, mustahil gitu gede kayak begini nih orang. Kali mah kita dulu dicuekin, gak dikasih makan, gak diminum, gak ditetain. Jadi apa kita? Ini jasa dari orang-orang tua kita. Kita sekarang hidup sehat, punya kerjaan, baju bagus, kain sarung juga harganya mahal, punya rumah, punya mobil, itu dari orang tua. Anak yang berbakti sama orang tua ketika orang tuanya sudah meninggal dunia, dihantarkan berupa bantuan rohani yang namanya doa dan suratul Fatihah. Gembira tuh almarhum di dalam kubur. Kata Rasul dalam kitab Ar-Ruh As-Jamaluddin Al-Qasimi Ad-Dimiski As-Syafi'i, kata baginda Rasul, istabsyiru, mereka semua gembira karena dapat kiriman suratul Fatihah. Tuh ya, haul, paling kagak haul. Syukur-syukur bapak punya duit ya 10.000, nggak usah ngucap sama panitia, bismillah buat almarhum bapak saya, bismillah buat almarhum ibu saya, masukin kotak amal, sampai itu niat kita ditransfer langsung menuju almarhum dan almarhumah. Emang bener doa orang hidup nyampe sama orang mati? Bener? Saya jawab, bapak saudara, besok nih umpama ada yang meninggal, begitu meninggal sorenya disolatin tuh jenazah. Begitu disolatin kita kan niat usolli ala hadzal mayyiti, umpama mayitnya laki-laki, fardhu kifayah arba'ata biratin, 4 kali takbir. Kan orang sholat jenazah mah nggak ada sujud, nggak ada ruku, nggak ada tahiyat, takbir doang. Ya, takbir pertama begitu Allahu Akbar kita baca suratul Fatihah. Takbir kedua kita baca sholawat. Takbir ketiga doa. Buat siapa itu doa? Buat orang mati, almarhum mayit. Nyampe apa kagak? Nyampe. Kalau kagak nyampe, ilokan kita takbir nyampe 4 kali. Kalau orang yang kagak percaya doa orang hidup kepada orang mati kagak sampai, besok orang tuh yang kagak percaya tadi kalau dia mati sholatin takbirnya 2 kali aja. Takbir ketiga keempat kagak usah. Kalau diprotes sama keluarganya, ngapain ini bapak saya ditakbirin, disolatin takbir cuma 2? Bapak kamu kagak percaya doa orang hidup kepada orang mati sampai ya. Nih anak kalau jadi anak yang salih, nih jadi nur, cahaya di akhirat nanti. Jangankan sampai akhirat, baru di alam kubur anak kita Bang Yakin udah nyampain doa ya. Syukur-syukur bisa tiap minggu dia ziarah kubur, pada hari Jumat dia datang ke kubur ya. Assalamualaikum ya ahlal kubur,
minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Duduk tawasul ila hadratin Nabi terus, khususan lirum adal mayyit abina, siapa sebut namanya ya, Al-Fatihah, kemudian baca surah Yasin. Baginda Rasul pernah nyatakan dalam sabda beliau, surah Yasin itu kalau dibacain di depan orang mati dalam arti kata masih ada jasadnya atau sudah dikubur, Allah ganti satu huruf dari huruf-huruf surah Yasin, satu huruf, satu malaikat. Ini malaikat minta ampun kepada Allah buat almarhum yang dibacain surah Yasin, bukan ditaburin kembang. Ntar habis tamburin kembang disaurin air apa itu? Air mawar. Jangan dikerjain begitu Pak, kembang jadi sampah, air juga ya kagak diminum sama yang di dalam kubur kagak. Kalau andai kata tuh air mawar diminum sama yang di dalam kubur, dia akan protes. Katanya yang di dalam kubur minggu lalu lu bayar kembang, yang lalu juga bayar kembang, kapan nih kopinya air putih mulu? Dia protes Pak ya, bukan bawa kembang sama air, bukan bawa hati yang tulus, bawa surah Yasin, doa buat almarhum. Tuh anak bisa menjadi penggembira, menjadi penggembira buat kita ketika kita baru di alam kubur ya. Dan bahkan pun kalau kita hadir kayak begini, kita ngaji, ini kan ada ganjaran kebaikannya dari Allah. Kita memenuhi undangan sahabat baik Bapak yakin dalam rangka berdoa, baca rawih, baca yasin, baca tahlil, yang semua itu bernilai ibadah. Meskipun kita nggak niatkan buat almarhum kebahagiaan, dia pun bisa begitu. Ya kita kan dibesarkan dari almarhum, jasa almarhum. Kita bisa ngaji dididik dulu, diongkosin nama almarhum. Almarhum punya andil pada diri kita. Maka kalau kita bikin dosa, almarhumah kebahagiaan. Maka Bapak Saudara sekalian coba dah, kalau ada anak berantem itu suka ada mimpi ketemu almarhum begini. Itu isyarat bahwa kejelekan perbuatan anak imbas kepada almarhum. Perbuatan baik sang anak pun akan berpengaruh kepada almarhum. Itu baru di liang kubur. Yang kita tahu sadar kuburan itu gelap, kagak ada lampu petromaknya Pak ya. Jangankan kuburan itu siang di malam hari kayak begini, yang kita aja gelap, siang hari itu di dalam kuburan gelap Pak ya Pak. Ini begini deh Pak, ntar Bapak pulang nih, pulang ke rumah, begitu ke rumah tuh perhatiin Pak kusen pintu, perhatiin, kita duduk di situ dekat kusen, duduk, kita dangak ke atas. Tuh kusen kan 2 meter tingginya Pak. Tuh kita besok kalau meninggal dunia adanya di kusen tuh di bawah, di ubin. Atasnya kusen itu tanah bumi yang sekarang kita injak waktu masih hidup. Kita pikirin kalau kita di bawah kusen banget, ya Allah jarak atasnya berarti tinggi jauh. Ukuran kita paling selebar pintu itu. Badan kita, ruangan kita cuma segitu. Coba pikirin halus-halus Pak, lampu matiin. Besok kalau kita dalam kubur dewek-dewek sendiri-sendiri, nggak ada teman Pak. Boro-boro teman kali handphone dikasih nih, handphone gua sih dah tuh, ntar kalau ada apa-apa SMS gua. Enggak ya, jangankan handphone, batu cincin, batu akik wajib dicabut itu. Sampai gigi palsu, kalau orang meninggal dunia dicabut itu gigi palsunya. Diri-diri kita dalam kubur, yang bisa nolong anak doanya ya. Tuh makanya orang berumah tangga kalau dia sadarin ya Allah ngedidik anak dia benar, ntar rumah tangganya bahagia dan sejahtera. Banyak contohnya Pak, orang tua yang didik anak benar pada rapi, alhamdulillah anaknya baik dan solih. Begitu dia tua, lebaran apa juga dianterin sama tuh anak. Anak nomor 1 nganterin durian, anak nomor 2 datang lebaran nganterin opor rendang, anak nomor 3 beliin baju, anak nomor 4 beliin kain BHS lagi, barang hasil selundupan ya. Kalau
orang tua sukses, masya Allah. Sampai akhirat juga begitu nanti. Ada cerita lagi-lagi kata baginda Rasulullah, itu dalam surga ada anak yang teriak-teriakan dulu, mana bapak saya, mana bapak, mana bapak. Itu lama tuh berjongol. Tuh anak teriak, mana ibu saya? Dijauh malaikat Ridwan, bapak kamu sama ibu kamu lagi di neraka, lagi kerimbat di neraka. Tuh anak kata malaikat udah tenang. Kagak, saya kagak bakal mau tenang. Saya akan lari-larian, saya akan teriak panggil bapak dan ibu saya. Sebelum bapak dan ibu saya ada bersamaku di dalam surga. Allah tanya, ya malaikat Ridwan, emang ada apa itu dalam surga berisik banget? Ini ya Allah, ada anak kecil ini. Kagak bisa diam nih anak, lari-larian mulu. Iya. Mana berisik banget? Emang abang yang diberisikin. Dia pengen ketemu bapak mamanya. Emang di mana? Di neraka ya Allah. Di neraka. Iya. Udah berapa lama? Ya ada kurang lebih 10 tahun. Angkat. Diangkat, dibebasin itu bapak ibu. Dicuci di telaga baginda Rasul, telaga Kautsar. Akhirnya dibebasin, diketemuin anaknya di dalam surga. Masuk jadi penghuni surga. Gara-gara anaknya solih, anaknya baik. Ya Pak? Iya. Maka anak itu yang sekarang kita sedang besarkan, yang kita raih, kita gapai lalui proses berumah tangga, Pak, bisa mencerminkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Berapa banyak orang yang begitu hari tuanya sangat indah dan damai. Bukan hanya mawaddah, rahmah pun dia dapat. Umurnya sudah 60 tahun nih suami, bininya sudah 50, udah tua tapi masih tetap cinta. Lantaran anak-anaknya pada bahagia dan sukses. Kenapa? Si orang tua dari dasar bisa melaksanakan amanah dari Allah yang bernama anak keturunan. Maka nih putra putri Bang Yakib mudah-mudahan dapat keturunan yang baik, amin. Kita juga semoga demikian, punya anak yang solih dan solihah, amin ya rabbal. Semoga anak kita selalu menjadi anak yang ketika di dunia menjadi cahaya, ketika nanti di akhirat menjadi penggembira buat kita, amin ya rabbal. Masih 3 huruf lagi Pak, udah jam 11:30. 3 huruf lagi masih baru nun, lengkap, alif dan ha kecil. Ini masih lama, masih 2 jam lagi. Kalau 3 udah 6 jam. Lo sekarang udah jam 12, kalau 6 jam ke depan lah subuh rapi, ilokan subuh kagak pantas Pak Mali Pak ceramah di subuh, emang lenong apa ya. Saya rasa ini saja, lebih kurang yang mohon maaf. Mudah-mudahan yang bentaran ini ada hikmah manfaatnya. Terima kasih untuk semua, idkhalus surur kepada keluarga besar Bapak Yakib. Sekali lagi mudah-mudahan kita yang hadir malam hari ini diampuni segala dosa kita, diberikan kemudahan dalam urusan kita. Allah takdirkan rumah tangga pengantin yang esok akan menikah menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Almarhumah orang-orang tua kita selalu mendapat ampunan, dijadikan liang kuburnya menjadi taman dari taman surganya Allah. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahim, wa'fu anna ya azim. Allahumma balligh maqasidana wa balligh muradana wa balligh hawaijana wa hawaij sahibil hajat بالخير والسلامة والسعادة والبركة. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. نخص خاصة لأموات المسلمين ولأرواح من يتصدق في مسجد جامع مفتاح الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين. دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.